Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih untuk sobat semua yang telah mengklik konten ini. Semoga rezekinya berlimpah ruah dan yang pasti selalu dalam keadaan semangat. Sobat tani semua, kita sering mendengar istilah rotasi tanaman. Tapi mungkin kita belum begitu memahami apa yang dimaksud dengan rotasi tanaman. Dan apa manfaat yang bisa kita ambil jika kita melakukan rotasi tanaman. Karena itulah, pada konten kali ini kita akan coba membahas tentang rotasi tanaman. Rotasi tanaman sendiri adalah sebuah praktek penanaman berbagai jenis tanaman secara bergiliran di dalam suatu lahan. Rotasi tanaman diketahui dapat memberikan manfaat bagi tanah. Sobat tani semua, beberapa manfaat rotasi tanaman diantaranya. Yang pertama, dengan kita melakukan rotasi tanaman, akan mampu mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Tentu saja melalui metode ini, beberapa jenis hama dan penyakit mampu dicegah penyebarannya. Setiap famili tanaman umumnya memiliki jenis hama dan penyakit yang pada dasarnya hampir sama. Misalkan, pada tanaman tomat, memiliki jenis hama dan penyakit yang hampir sama dengan tanaman cabai dan terung. Dengan rotasi inilah, rotasi antara famili tanaman yang lain, maka siklus hama dan penyakit yang menyerang pada periode sebelumnya secara otomatis akan terputus. Misalkan, penyakit patek, penyakit gemini pada cabai tidak akan menyerang pada tanaman jagung. Yang kedua, rotasi tanaman dapat meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Beberapa tanaman ada yang memiliki sifat yang rakus unsur hara. Dan ada beberapa tanaman yang lain justru mampu memberikan ketersediaan hara pada tanah. Salah satu jenis tanaman yang rakus unsur hara adalah umbi-umbian. Sedangkan jenis tanaman yang memberikan manfaat, maksudnya memberikan ketersediaan unsur hara, adalah polong-polongan. Yang ketiga adalah menghindari ledakan hama dan penyakit tanaman. Metode ini dapat mengurangi penggunaan pestisida atau pengguna pestisida terbatas karena hama tidak bisa membangun populasinya karena mereka tidak memiliki sumber makanan yang stabil ketika panen. Berubah dari tahun ke tahun. Siklus reproduksi hama juga terganggu dengan perubahan dalam tanaman serta mencegah jumlah hama untuk berkembang dengan pesat. Yang keempat, sebagai pemenuh kebutuhan dan permintaan pasar. Sudah tentu, dengan rotasi tanaman, kita dapat memproduksi berbagai varian komoditas di dalam satu peta kawasan tanam. Dalam teknisnya kita hanya perlu mengetahui permintaan pasar dan menyesuaikannya dengan pola tanam di lahan, serta kemudian menjualnya ke pasar secara kontinu. Kemudian muncul pertanyaan, atau ada pun pertanyaan yang muncul di benak kita adalah apakah ada pola atau cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menggilir jenis-jenis tanaman atau tanaman apa saja yang bisa kita tanam pada lahan kita. Di antara beberapa macam pola, ada satu pola rotasi tanaman yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan melakukan rotasi tanaman melalui pola tanam K, D, B, U, atau kacang, daun, buah, dan umbi. Mengapa pola ini yang harus kita terapkan? Secara sederhana penjelasannya adalah sebagai berikut. K yang pertama adalah kacang-kacangan. Tanaman jenis kacang-kacangan atau legum, dia memiliki keunggulan dari segi perakarannya yang mampu melakukan fiksasi unsur nitrogen dari alam bebas. Artinya, akar tanaman kacang-kacangan ini, jenis apapun ia mampu mengikat unsur hara nitrogen dengan akarnya. Keberadaan unsur nitrogen dalam tanah akan menyuburkan tanah dan memacu pertumbuhan vegetatif tanaman yang ditanam pada tanah yang kaya nitrogen tersebut. Sehingga lahan bekas tanaman kacang akan subur bila ditanami tanaman apapun setelahnya. Kemudian D atau dedaunan. Daun yang dimaksud adalah komoditas yang akan dipanen daunnya, yang mana sebagian besar adalah jenis
sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kubis, sawi, dan lain-lain. Banyak jenis yang lain. Pertumbuhan daun dan batang lebih identik dengan pertumbuhan vegetatif yang banyak memerlukan unsur nitrogen. Tanaman sayuran daun akan merespon cepat dengan menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Itulah alasan mengapa tanaman sayuran ini kita tanam lebih bagus setelah tanaman kacang-kacangan. Jadi artinya ada K, kacang-kacangan, D, daun. Baru berikutnya adalah B atau buah. Tanaman buah memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, di mana ketika memasuki fase generatif, maka ia tidak membutuhkan unsur nitrogen yang terlalu banyak. Karena kalau sampai kelebihan unsur nitrogen, malah justru bisa menyebabkan tanaman buah terlambat berbuah atau malah gagal berbuah. Pada saat berbunga, tanaman buah lebih membutuhkan unsur fosfat, dan saat berbuah tanaman buah lebih banyak membutuhkan unsur kalium. Untuk itu tanaman buah seperti melon, semangka, timun, dan lain-lain lebih cocok ditanam setelah kita melakukan penanaman sayuran. Dan yang terakhir adalah U. U ini ya singkatan dari umbi-umbian. Tanaman umbi-umbian seperti ubi, singkong, kentang, bengkoang, talas, ubi jalar, dan lain-lain adalah jenis tanaman yang paling rakus menyerap unsur hara. Tanah yang ditanami tanaman jenis umbi akan langsung mengalami penurunan kadar unsur hara secara signifikan, sehingga dia akan menjadi kurang subur. Untuk itu, tanaman jenis umbi-umbian sebaiknya ditanam pada urutan terakhir, dan setelahnya nanti kita tanami kembali dengan kacang-kacangan untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Contoh, umbi yang bagus ditanam adalah ubi, karena budidaya ubi jalar ataupun ketela sangat mudah untuk dilakukan. Demikianlah Sobat Tani. Semoga konten ini bermanfaat dan berguna bagi kita. Bang Yarta kembali mengingatkan, untuk sobat yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, untuk tekan like, share jika menyukai konten ini, dan yang paling penting, sangat penting, jangan lupa subscribe dan getarkan loncengnya untuk mengetahui konten Bang Yarta selanjutnya. Wassalam. Salam Tani.